Dalam pekan ini kita telah melakukan kunjungan langsung silaturahim kepada dua pasien. Ada dua kasus kemarin yang kami kunjungi. Kasus pertama adalah seorang wanita dengan kanker payudara yang telah menjalani atau telah dilakukan biopsi, dan hasil dari biopsi tersebut memang dikatakan terdapat sel duktal karsinoma invasif pada mame sebelah kiri. Kami sudah melihat dan kami sudah menghubungi salah seorang teman bedah onkologi di salah satu rumah sakit, dan insya Allah sudah disetujui untuk dilakukan pemeriksaan ulang, kemudian membuat suatu rencana terapi apakah masih memungkinkan suatu tindakan mastektomi radikal ataukah kasus yang dianggap sudah inoperable. Insya Allah mudah-mudahan kasus ini bisa kita bantu sampai pengobatan insya Allah bisa berhasil atau bisa selesai dengan baik. Kasus kedua adalah seorang pria saat ini berusia 27 tahun dengan hidrosefali. Telah berdiskusi dengan salah seorang teman ahli bedah saraf, dan insya Allah akan kami rujuk untuk pemeriksaan CT scan untuk menentukan apakah masih bisa dilakukan tindakan paling tidak untuk memperbaiki quality of life pasien tersebut, sehingga tidak merasa tersiksa dengan kondisinya pada saat ini. Dua kasus ini adalah cerminan kondisi kesehatan masyarakat kita yang berada di tengah-tengah kita, yang tentunya kita semua mempunyai tanggung jawab untuk melirik ke kiri, melirik ke kanan, melihat mereka, mengunjungi mereka, bersilaturahim dengan mereka, dan membantu mereka sesuai dengan bidang ilmu kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan, salam bagana. Alhamdulillah atas segala karunia yang Allah senantiasa berikan kepada kita, agar insya Allah kita tetap beraktivitas dalam seluruh ibadah kita, dalam seluruh aktivitas kita, dalam seluruh apa yang kita kerjakan. Semoga segala yang kita kerjakan, segala yang kita perbuat dicatat sebagai suatu ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbil alamin. Alhamdulillah, kemarin dalam pekan ini kita telah melakukan kunjungan langsung silaturahim kepada dua pasien. Ada dua kasus kemarin yang kami kunjungi. Kasus pertama adalah seorang wanita dengan kanker payudara yang telah menjalani atau telah dilakukan biopsi, dan hasil dari biopsi tersebut memang dikatakan terdapat sel duktal karsinoma invasif pada mame sebelah kiri. Kelanjutan daripada atau setelah biopsi ini tentunya dilanjutkan dengan treatment selanjutnya, apakah mastektomi radikal, kemudian diikuti dengan radiasi ataupun kemoterapi. Terapi tersebut merupakan rangkaian daripada pengobatan kasus-kasus kanker yang masih bersifat operable atau masih memungkinkan untuk dilakukan tindakan operasi. Setelah kita melakukan silaturahmi, mengunjungi pasien yang dimaksud, dan saya sendiri melakukan tanya jawab, melihat hasil-hasil pemeriksaan,
bahwa jelas itu adalah suatu kasus karsinoma payudara. Namun setelah dilakukan biopsi, kira-kira sekitar 2 tahun yang lalu, 1 tahun lewat, hampir 2 tahun, belum ada tindakan selanjutnya. Karena fasilitas rumah sakit di tempat di mana pasien berada di pelosok di daerah Provinsi Banten, dan di salah satu kabupaten, sehingga tentunya rujukan terapi berikutnya adalah dirujuk ke rumah sakit yang lebih lengkap atau lebih berkompeten menangani kasus tersebut. Namun alasan pasien tidak melanjutkan terapi atau pengobatan karena biaya yang dibutuhkan tentunya tidak sedikit untuk mobilisasi, transport, akomodasi, begitupun dengan hal-hal lain sekiranya sang pasien melakukan atau dilakukan atau kemudian berobat lanjut ke rumah sakit yang dimaksud. Kami sudah melihat dan kami sudah menghubungi salah seorang teman bedah onkologi di salah satu rumah sakit, dan insya Allah sudah disetujui untuk dilakukan pemeriksaan ulang, kemudian membuat suatu rencana terapi, apakah masih memungkinkan suatu tindakan mastektomi radikal ataukah kasus yang dianggap sudah inoperable. Insya Allah mudah-mudahan kasus ini bisa kita bantu sampai pengobatan insya Allah bisa berhasil atau bisa selesai dengan baik. Mohon dukungan dan bantuannya. Kasus kedua adalah seorang pria saat ini berusia 27 tahun dengan hidrosefali. Keluhan hidrosefali ini dirasakan sebenarnya sejak anak itu berusia 3 bulan, 5 bulan. Oleh karena keterbatasan biaya, oleh karena ketidaktahuan, oleh karena tempat yang sulit dijangkau, sehingga anak itu bertumbuh terus dengan kondisi hidrosefali. Saat ini bukan seorang anak lagi, tetapi seorang dewasa dengan usia 27 tahun. Pada tahun 2017 telah dilakukan pemasangan SAN untuk melakukan tentunya irigasi cairan dari ventrikel di daerah cerebri yang akan dialirkan ke kafum abdominal. Namun kelihatannya setelah 2017 sang pasien tidak pernah lagi kontrol, dan saat ini pasien tersebut hanya bisa terbaring dengan ukuran kepala hidrosefali yang sangat besar, membuat untuk duduk saja sulit karena beratnya kepala tersebut tidak mampu disokong oleh pasien tersebut. Kami telah berdiskusi dengan salah seorang teman ahli bedah saraf, dan insya Allah akan kami rujuk untuk pemeriksaan CT scan untuk menentukan apakah masih bisa dilakukan tindakan paling tidak untuk memperbaiki quality of life pasien tersebut, sehingga tidak merasa tersiksa dengan kondisinya pada saat ini. Dua kasus ini adalah cerminan kondisi kesehatan masyarakat kita yang berada di tengah-tengah kita, yang tentunya kita semua mempunyai tanggung jawab untuk melirik ke kiri, melirik ke kanan, melihat mereka, mengunjungi mereka, bersilaturahim dengan mereka, dan membantu mereka sesuai dengan bidang ilmu kita masing-masing. Sehingga tentunya pelayanan kesehatan itu menjadi hak yang harus didapatkan oleh seluruh rakyat Indonesia, dan negara wajib hadir membantu memberikan pelayanan kesehatan tanpa pamrih, tanpa
pungutan biaya segalanya. Dan alhamdulillah saat ini memang BPJS telah hadir menjadi salah satu solusi yang sangat penting dan solusi yang sangat berguna untuk pelayanan kesehatan. Mungkin keterlibatan kita untuk memberikan pemahaman, untuk kemudian membantu mobilisasi, untuk kemudian membantu mungkin dalam proses rujukan atau pemeriksaan lanjutan sangat dibutuhkan, sehingga saudara-saudara kita seperti yang saya katakan tadi juga bisa mendapatkan haknya atas kesehatan yang layak, yang sama rasa, sama rata, sama adil sesama warga negara Indonesia. Disinilah kehadiran negara sangat dibutuhkan, dan tentunya negara harus memberikan perhatian yang lebih banyak, porsi perhatian yang lebih banyak kepada seluruh rakyat Indonesia, terutama yang berada pada garis-garis borderline kemiskinan ataupun pada garis kemiskinan. Hadirnya BPJS telah membantu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, namun masih dibutuhkan biaya tambahan, masih dibutuhkan keterlibatan kita untuk membantu mereka sehingga bisa mendapatkan pelayanan kesehatan tersebut. Dan mudah-mudahan rumah sakit besar, rumah sakit Kemenkes yang ada di seluruh pelosok negeri, di seluruh provinsi, tidak hanya menjadi rumah sakit yang juga mencari profit, tetapi jadilah rumah sakit yang mengayomi, melindungi, melayani seluruh rakyat Indonesia, terutama untuk saudara-saudara kita yang mempunyai kemampuan terbatas. Pelayanan rumah sakit terhadap masyarakat secara umum, terhadap peserta-peserta BPJS, apakah itu BPJS Mandiri ataukah itu BPJS PBI, saya kira itu yang lebih diutamakan, terutama pada rumah sakit milik pemerintah. Karena rumah sakit milik pemerintah adalah rumah sakit milik rakyat. Mereka datang untuk mendapatkan haknya dilayani, karena kewajiban mereka dalam membayar pajak telah mereka tunaikan, supaya itu menjadi suatu perhatian sehingga pembangunan kesehatan ke masa depan menjadi lebih baik, bermutu, dan berkeadilan. Mudah-mudahan saja dua kasus yang kami lihat kemarin, kami kunjungi kemarin, dan insya Allah kami akan fasilitasi lebih jauh tentunya untuk mendapatkan pengobatan berikutnya, paling tidak untuk meringankan penderitaan yang dialami oleh saudara kita. Mudah-mudahan saja di hari Jumat ini, di hari yang agung ini, dan di sepenggal waktu setelah asar adalah waktu yang sangat mustajab. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, semoga saja seluruh aktivitas yang kita lakukan, seluruh upaya-upaya yang kita lakukan ikhlas karena Allah, mendapat kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasada. Terima kasih atas perhatiannya semua, dan mohon doa dan restunya semoga apa yang kami laksanakan di Bagana Gerakan Rakyat ini menjadi suatu amalan salehan buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan, salam Bagana. Selamat sore.